Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nyumar Risanda Sumoputra, NPM 137. Saya akan mempresentasikan tugas pribadi saya yang bertemakan coworking space. Yang pertama saya bacakan kebutuhan ruang. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan ruang yang akan diwadahi dalam bangunan kawasan Taman Festival, beserta dengan ukurannya yang kemudian disesuaikan dengan luasan site yang ada pada tapak tersebut. Skema ruang 1, coworking space, kegiatan ruang untuk bekerja, kapasitas 10-15 orang, ruangan ukuran ruangan 14 kali 15,6 meter. Kedua, ruang pertemuan, kegiatan jenis ruang yang sifatnya privasi, 2-3 orang. Kapasitas 3,6 kali 3 meter. Ketiga, ruang istirahat. Jenis ruang untuk beristirahat, kapasitas 6-7 orang. Ukuran luas 3,6 kali 7 meter. Keempat, ruang makan. Jenis ruang yang khusus untuk makan, kapasitasnya 6-7 orang. Ukuran ruangan 4,7 kali 2 meter. Kelima, outdoor smoking area. Jenis ruang untuk bersantai dan merokok, kapasitas 4 orang. Ukuran ruang 3,6 kali 2,5 meter. Keenam, dapur. Jenis ruang untuk memasak dan makan. Kapasitas 2 orang. Ukuran luas 7,5 kali 2 meter. Ketujuh, toilet. Ruang untuk buang air besar dan buang air kecil. Kapasitas 1 orang. Ukuran ruang 2,1 kali 2 meter. Kedua, saya akan menjelaskan konsep coworking space atau ruang kerja bersama merupakan tempat di mana para individu-individu yang memiliki latar belakang pekerjaan ataupun bisnis bekerja dalam sebuah tempat. Asal dari definisi coworking space itu sendiri berasal dari kata co-working yang bisa diartikan kerja sama atau berkolaborasi. Karena desain coworking space ini mengusung konsep open space atau transparansi, membuat setiap individu di dalam coworking space dapat lebih aktif berinteraksi. Sebuah coworking space juga biasanya memiliki suasana yang mendukung semangat dan produktivitas kerja, terutama jika Anda adalah founder startup yang baru saja membuat startup, pastinya membutuhkan tempat yang pas dan tepat untuk berkoordinasi bersama tim yang biasanya beranggotakan masih sedikit. Coworking space tidak hanya untuk para startup founder saja, tetapi coworking space bisa dan tepat juga untuk seorang yang memiliki bisnis digital secara individu hingga para freelancer profesional yang membutuhkan tempat untuk bekerja di luar rumah namun tidak serasa kantor. Ketiga, ini penerapan konsep coworking space yang saya rancang. Keempat, ada studi kasus adaptive reuse. Adaptive reuse adalah suatu proses memodifikasi atau merubah sesuatu untuk mengganti fungsinya dengan fungsi yang baru dengan meninggalkan fungsi lamanya. Seiring semakin berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat manusia seringkali lupa dengan hal berbau sejarah. Seperti contoh, pada bangunan Taman Festival di daerah Padanggala, Denpasar, kawasan bangunan lama daerah Padanggala yang di dalamnya terdapat ruang-ruang lama yang dulu menjadi destinasi wisata unggulan yang menarik. Untuk menjaga kelestarian dan revitalisasi melalui pemugaran bangunan dengan pendekatan adaptive reuse, mengganti fungsi bangunan lama menjadi bangunan baru. Kelima, ini mood board material yang akan saya gunakan pada konsep coworking space. Yang pertama, saya sebutkan ini kayu jati cendana untuk bagian meja. Kedua, skat kayu partisi.
Ketiga, pada ruangan saya akan menggunakan finishing acian halus. Keempat, pada dinding luar saya akan menggunakan bata expose yang di coating. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.